Jihad seorang istri ketika melahirkan itu bersimbah darah, air mata dan keringat, meninggal dia langsung surga tempat. Itu perempuan, memang dia tidak pernah ke masjid sholat berjamaah, memang dia tidak pernah lihat ketika dia berjuang di medan perang. Perjuangan dia perangnya mana? Nyawa taruhannya. Menyelamatkan siapa? Anaknya. Lisan Nabi Muhammad bersabda, Innallah la yanzuru ila suwarikum. Allah tak melihat penampilan kita bang, tak melihat kita naik motor RX King. RX King hari ini harga 25 juta, padahal tahun 2000. Kenapa? Tengah viral, hanya untuk mejeng, untuk terkenal, tapi tidak pernah ke masjid, tidak ada masjid. Yang kami nak amal-amalkan itu cuma pula sunnah Nabi yang siko pula, sunnah Nabi yang pula. Ada mak-mak dah sedap ngomong. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الذكر من درجة الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي وعلى هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه مكسب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعيذ بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد. أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اللهم اجعل هذا الولد ولدا صالحا. اللهم إنا نسألك السلامة في الدنيا والدين والآخرة ونسألك الزيادة والبركة في العلم ورزق المرزوقين. إلهنا إنك قد علمت آدم الأسماء كلها وقد أمرنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بإحسانها. فها نحن نسمى هذا الولد باسم يناسب أهل البيت فايزة كريستيانا بنت مليادي والمرحومة ريزيا واريس كريستيانا بنت مليادي. إلهنا أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا صابرا وزوجة تعيننا في الدنيا والآخرة. ونعوذ بك يا ربنا من ولد يكون علينا سيدا ومن امرأة تشيبنا قبل وقت المشيب ومن مال يكون عذبا لنا ووبالا علينا ومن دار إن رأى منا حسنة كتمها وإن رأى منا سيئة أفشاها. اللهم تقبل منا عقيقتنا ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah kita kehadiran Habib Husin bin Umar Sedap dan insya Allah beliau akan mengisi tausiah kita pada malam ini untuk menyempurnakan kita acara maulid malam ini, yaitu
kami persilakan Al-Habib Husain bin Umar As-Segaf ma'alihi fadl mashkura sallallahu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Dusturukum ya ahla darat, dusturukum ya ahla naubah, dusturukum ya ahla batin wa ya ahla hilli wa muqadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menikmati santap ringan, insyaallah kita juga menikmati santapan hati. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin, coba kita tanya dengan diri kita masing-masing, berapa lama sudah kita ikuti Maulid Nabi ini? Sunnah apa yang sudah kita istiqomahkan sampai hari ini? Maaf cakap, kita mampu beli motor mahal tapi lupa berniat yang baik. Kita kapan beli motor baru, beli motor mahal hanya untuk pamer dengan tetangga? Pernah tak kita niatkan untuk niat, ya Allah, aku beli motor nih biar bisa pergi maulid di sana, biar bisa pergi majelis di sini, biar pergi kemana-mana dengan motor ini kita beli. Maka niat tadi menambahkan keberkahan daripada barang yang kita beli. Kita kan tak kapan beli motor, mejeng di sana sini, nonjok ke tetangga, nya motor kami NMAX, kan apa ya gitu. Padahal baru bayar cicil, yang bayar DP baru 2 juta. 3 tahun nak nyelesai kan, kita cekek leher kita gara-gara cicilan, modal rusak gaya, akhirnya banyak tekanan. Makanya hidup tak tenang, hujan nak keluar nak nyari duit. Cemana cara nyelesaikan cicilan? Karena bukan karena Allah, karena untuk dilihat manusia yang tersiksa kita sendiri. Berapa banyak kita punya SK digadaikan di bank-bank hanya untuk ditengok sama orang. Ibadah kita hilang, kekhusyuan hilang karena dilihat manusia, bukan dilihat karena Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad bersabda, "Innallah la yanzuru ila suwarikum." Allah tak melihat penampilan kita, Bang. Tak melihat kita naik motor RX King. RX King hari ini harga 25 juta. Padahal tahun 2000. Kenapa? Tengah viral. Hanya untuk mejeng, untuk terkenal, tapi tak pernah ke masjid, tak ada manfaat. Kita beli sesuatu tak mendekatkan diri kepada Allah, tak ada manfaat semahal apapun barangnya. Beli handphone 5 juta, iPhone Pro Max harganya hampir 20 juta. Beli mahal-mahal, Al-Quran tak terbaca, tak manfaat. Kadang maaf cakap yang harga cuma 15.000, 10.000, siwak tak pernah kita beli. Padahal inilah yang menyebabkan kita masuk surga. Kita beli tak kita? Tak beli, mahal. Karena waktu orang masuk surga bayang sanggup beli nih. Yang kayu ini hanya untuk orang-orang ahli surga. Harga 15.000 tapi tidak sanggup. Karena apa? Mungkin kita bukan ahli surga, ya Allah. Belilah siwak. Hilang, beli lagi. Hilang, beli lagi. Dan pertanyaannya, kenapa kalau kita beli siwak selalu hilang? Sering lupa naruh, baru kemarin beli, besoklah hilang. Kenapa? Setan tidak suka kita pakai siwak. Makanya kalau ada orang yang siwak suka hilang, suka dihilangkan setan. Karena setan tahu nih asbab paling surga, paling cepat masuk lewat apa? Kayu siwak. Jadi kalau ada kawan kita pakai siwak, suka ngambil setan memang gitu. Ngapa tidak suka kita pakai siwak? Selalu ala Nabi Muhammad. Beli siwak. Makanya tanya diri kita nih lah, berapa kali ngikut maulid, berapa kali ngikut pengajian, apa yang lah kita istiqomahkan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kami Ustaz yang kami nak amal-amalkan tu cuma tulah, sunnah Nabi yang sikok tulah, sunnah Nabi yang tulah. Mak dah sedap ngomong kan? Sunnah tulah, pokok kalau masalah tu sunnah Nabi nak ngikut yang tulah, yang ringan dulu. Mulai dari yang mudah dulu, jangan yang susah. Sudahlah susah, diusir dari rumah lah. Kadang-kadang kita ngomong kayak bini kita, "Dek, kau nak masuk surga dah? Kalau kau izinkan, kau bakal masuk pintu surga. Lewat pintu mana bayi?" Kata kita. Dijawab bini kita, "Bang, rumah ni ada pintu mana aja. Kau coba keluar pintu lewat mana aja kau keluar," kata dia. Dibalas pula, "Bang, kita diusir pintu ni banyak, kau keluar lewat pintu mana aja, Bang. Kau coba macam tu."
melihara singa di rumah, jangan coba-coba. Maka daripada sunnah yang ringan kita amalkan, biar kita menambah kedekatan pada Allah, pada kedekatan pada Nabi Muhammad. Sholat sunnah, duha, qobliyah, ba'diyah terjaga apa dah? Kalau sholat sunnah terjaga, qobliyah, ba'diyah terjaga, duha terjaga, artinya perkumpulan kita ini ada manfaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kumpul bukan cuma acara Maulid Nabi, tapi juga doa akikah untuk anak kita. Tugas kita sebagai orang tua yang punya anak yang pertama azankan ketika dia lahir. Anak lahir bang, jangan sempat lagi nak dimandikan dulu, nanti keluar di bedong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya sebelum kita menemani istri lahiran, kalau bisa dalam keadaan berwudu. Kadang kesian bini kita lahiran, kita alasan takut masuk ke dalam, akhir kita duduk di depan sambil main handphone dan ngerokok. Jangan-jangan itulah waktu kita ketemu terakhir kali ke bini kita. Tapi kita tidak nak neman dia ke dalam, takut ustaz, aku tidak berani, aku benar, aku tidak macam-macam amalan kita baca. Neman ke istri tidak berani, padahal itu jihad yang paling hebat. Jihad seorang istri ketika melahirkan itu bersimbah darah, air mata dan keringat, meninggal dia langsung surga tempatnya. Itu perempuan, memang dia tidak pernah ke masjid sholat berjamaah, memang dia tidak pernah lihat ketika dia berjuang di medan perang. Perjuangan dia perangnya mana? Nyawa taruhannya. Menyelamatkan siapa? Anak kita bang. 9 tahun sebelum 10 bulan istri hamil, ketika lahir bina ke ayah. Kita yang dapat bang 9 tahun 10 bulan badan melar, stretch mark, terus nyusu 2 tahun. Yang dapat nama siapa? Nama kita. Kadang lebih parah, mirip-mirip kita pula. Aduh, kata mak memang sial, memang kata dia mirip ayah kau lah, bukan kayak aku. Makanya bang, kita maaf-maaf cakap, kata Nabi Muhammad, jaga lisan. Kadang kita nih kalau datang ke acara akikahan anak orang, nengok anak orang mancung hidung anak kalian, padahal ayah pesek, mak pesek, ini ngambil siapa tadi? Sering macam ni. Suka kata ayah putih, emak putih, hitam, ngambil siapa nih? Jangan-jangan kalau ni tak boleh ngomong orang. Setiap manusia itulah ditakdirkan oleh Allah. Setiap kita lahir dari perut ibu kita, setiap kita maaf cakap di dalam perut rahim orang tua kita, 4 bulan dalam kandungan, Allah kirimkan malaikat peniup ruh. Ketika ditiupkan ruh sepaket umur, amal sama rezeki. Jadi dalam perut kita bang, makanya banyak orang adik beradik, satu perut satu emak, tapi beda rezeki. Kenapa? Lagi atur sama Allah. Ada yang sikok pengusaha sukses, ada yang sikok jadi karyawan sukses, ada yang sikok pengangguran, ada yang sikok kawin cepat, yang sikok kawin lama. Semua diatur sama Allah. Tak boleh kita tanya-tanya yang sikok tinggi, yang sikok rendah, yang sikok putih, yang sikok hitam. Itu semua kuasa Allah. Jadi kita lahir nih bang, tinggal jalan di relnya. Semua lagi atur sama Allah. Rezeki kita Allah yang atur. Punya toko bersebelahan sama-sama jual kue, yang ni ramai, yang ni sepi. Ngapalah ya Allah, jangan-jangan dia ni mati tuyul kan? Kau tengok ini ada tuyul, jangan-jangan di dukun sana. Belajar di mana kita percaya sama dukun? Sholatlah 5 waktu, pengajian hampir tiap hari. Akhirnya jangan-jangan ini ada kau tengok di bawah itu ada kain-kain kau kain kafan, berarti taruh tempatku. Kata kain kafan ini kok di tempatku nih Ustaz. Sudah laku, orang nengok tutup kata dia. Akhirnya percaya kita macam-macam tu. Artinya amal kita, ilmu kita tidak ada manfaat selama ini. Ibadah kita agak percaya ada kekuatan selain kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Artinya belum ada berkas, belum ada membekas dalam hati kita. Ilmu hanya sekali lewat. Maka daripada itu masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lahir kita ke muka bumi ini, apa yang Allah takdirkan terima. Banyak kita nih ketika lahir ke dunia suka tak terima. Gara-gara apa? Dengar omongan orang. Kapan perut buncit dikata orang, besar kayak pelampung perut. Kapan dikata orang, akhirnya jalan sampai nahan napas, biar rata dikit kata orang. Nyusahkan diri gara-gara omongan orang. Ada orang ketika hitam pengen dibilang putih, semalaman berendam kayak susu. Dia kira biar putih, tak putih-putih lah bang, tetaplah hitam. Yang jelas walaupun hitam tapi hitam manis. Insya Allah hati kita yang putih, bukan kulit kita. Maka daripada itu ma'asyiral muslimin,
wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, ketika anak keluar azankan. Ketika waktu azan banyak orang tua takut. Kenapa? Ketika azan takbir dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa baca takbiran? Sholat setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Nyesal kita jadi orang tua. Kenapa? Ketika nanti kita meninggal, orang tua pun pas meninggal kata Pak Penghulu, yang anak tua turun azan bersuruh-suruh, kau lah bang, abang yang paling, kau tuh yang paling bungsu, paling dekat ke ayah, kau lah bersuruh-suruh. Nanti anak kita, bayangkan kalau dia macam itu, kita terbujur dalam keranda kita, terbujur dalam kuburan kita, anak kita tidak ada yang baca azan. Karena apa? Kita pun tidak pernah mengazankan dia. Ketika azanlah sudah dibacakan telinga kirinya iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat pertama yang didengar anak kita ke muka bumi, kalimat Allahu Akbar. Nah, di dunia ini Allah yang paling besar, nak. Allah yang maha besar, nak. Kalau kau dengar azan, yang lain tinggalkan. Banyak kita kalau depan siap komandan, siap pak, siap komandan. Takut kalau sama atasan, tapi sama Allah nanti dulu lah. Ini panjang. Ini zuhur kan jam 3, baru jam setengah 12 lewat. Panjang ya guys. Bisa lagi ya. Kita sering telat macam tuh. Kadang imam kalahlah masuk, lagi sempat 2 batang. Menimam ini lama gaya. Lagi sempat sebatang gitu. Allahu Akbar waladhdallin. Imam ladhdallin baru dia ngambil air wudu. Kapan dia masuk? Imam assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah lagi sempat ngambil salam, dapat lagi rakaat berjamaah. Lagi sempat dapat pahala berjamaah. Rugi yang dapat pahala paling afdal yang ketika imam Allahu Akbar, makmum langsung Allahu Akbar. Takbirannya setelah imam langsung, itu pahala paling besar. Maka daripada itu, masyarakat muslimin, anak kita dari lahir jangan kita kenalkan dengan azan dan iqamat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, namakan anak. Kasih nama anak yang baik. Karena nama adalah doa, dan doa itulah yang menjadikan anak kita bagus. Saya pernah ceramah di Tobuali, acara tasmiyah anak. Dipanggil anak ke Alfat sini, nama mobil saya bilang Alfat, nggak dia kasih nama Alfat. Nih, anak yang berapa bang? Anak yang pertama, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Saya tebak-tebak, jangan-jangan yang perempuan nama Senia, saya bilangnya. Kalau ada Senia, Avanza. Yang adiknya nama nanti Pajero mungkin ada. David nama Muhammad Al-Fatih, dipanggil Al-Fat. Oh begitu, nama panggilan. Jadi kalau bagus bang, jangan Al-Fat tapi Muhammad. Kalau ada Ahmad, kalau ada Fat, biar dapat doa. Makanya ma'asyiral muslimin, nama kata orang tak kenal maka tak sayang. Dari mana kita kenal? Dari sebuah nama. Maka carikan nama-nama yang bagus dari nama-nama Al-Quran. Dan yang di Al-Quran tidak semua benar. Jangan mentang-mentang dari Al-Quran Muhammad Fir'aun ngasih nama. Dari Al-Quran ini ada Fir'aun berapa kali disebut ahli jahannam. Pengen apa kita ngasih nama anak kita anak jahannam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih nama-nama yang baik agar dia tumbuh pun dengan sifat yang baik. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita azankan, kita berikan nama yang baik. Terus akikah. Malam hari ini kita bacakan akikah. Kalau anak laki-laki 2 kambing, kalau anak perempuan siko. Kalau anak laki-laki 2, kalau anak perempuan 1. Maka daripada itu, kita kalau punya anak laki-laki, kenapa mesti 2? Karena kalau anak laki-laki penerus keturunan. Anak laki-laki bang, kita nih sebagai anak laki-laki, nak nikah ke siapapun, nak pindah kemanapun, orang tua tak pajak tergantikan. Tapi kalau orang perempuan ketika menikah dengan lakinya, pindah kota, kalau izin suaminya tak dapat, tak boleh pulang ke rumah. Itu bedanya bang. Kita tanggung jawab orang tua sebagai anak laki-laki tak lepas. Dan ketika adik perempuan atau ayu perempuan kita, misalkan dia menjadi janda, baliknya kemana? Ke kita sebagai orang laki. Kita makanya ketika bagi waris, yang laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Adz-dzakaru mithlu hadzal unsayain. Bagian laki-laki 2 kali lebih banyak dari perempuan. Kalau perempuan dapat 50, laki-laki dapat 100. Kenapa begitu? Karena orang tuanya yang nanggung anak laki, orang perempuan ke suami. Kita sebagai orang laki, ayah kita, umat kita ketika lah tua lah jompo, tak bisa nyari duit, siapa yang nanggung? Kita sebagai anak laki. Masih ada adik, ayah kita tak sanggup lagi nyekolahkan, kita yang laki.
anak ayu kita, adik perempuan kita ada yang mungkin suaminya meninggal atau cerai atau apa, baliknya kita lagi yang nanggung, makanya jatah kita dilebihkan. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu belajar ilmu faraid. Apa? Ilmu bagi warisan. Banyak sekarang gara-gara tidak ngerti faraid, sekandung, seemak, seayah berkelahi, berbunuh-bunuh gara-gara warisan. Padahal ini sejengkal loh, tanahku bang, jangan bagi-bagi. Apa kata ayah, sampai sini tanahku, berjengkal-jengkal sampai ke pengacara nuntut. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padahal masuk dalam kubur, tak siapalah yang ngurus jengkal dari itu. Kenapa? Terlalu cinta dengan dunia dan tak ngerti masalah agama. Maka dari kecil ini ajarkan anak-anak kita, tarikan di pelajaran agama. Biar apa? Ketika kita meninggal, kita tenang, mereka ada tuntunan ilmu-ilmu agama. Insya Allah. Setelah kita akikahkan, jangan lupa kalau anak laki-laki dikhitan, dipotong. Agar apa? Kalau orang tidak dipotong sholat apa? Senapang tidak dipotong bang, iya dah. Itu bawa najis kemana-mana. Makanya kalau kita punya anak umur di bawah 2 tahun, kenapa kalau anak perempuan sama bayi laki-laki beda? Kalau kencing bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun, kalau belum makan apapun kecuali ASI ibunya, kencingnya najisnya najis mukhaffafah. Kalau kita punya bayi umur baru sebulan, yang dia minum baru ASI ibunya saja, tiba-tiba pas gendong sallallahu ala kencing dia bang, kita ambil air percikan. Kenapa? Najisnya mukhaffafah, karena bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan walaupun di bawah umur 2 tahun, walaupun dia cuma nyusu ASI ibunya, walaupun belum makan apa-apa, dikencingin baru umur sehari 2 hari, najisnya najis mutawassithah, kayak kencing orang dewasa. Baju dibuka, dibersihkan dengan air ngalir sampai ada lagi warna, bau dan rasa. Cium bau tak ada lagi, tiup warna tak ada lagi, dicicip. Udah, jangan dicicip, rasa-rasa. Kayaklah rasa ni ada lagi, rasa tak ada, rasa macam tu, bukan tidak, kata Habib rasa. Ada rasanya, betul lah lain pula cerita bang. Pindah ke sini najis. Ada dirasa-rasakan, itu beda. Kenapa bayi laki-laki dengan bayi perempuan beda daripada takaran najisnya? Ulama beda pendapat, ada 2. Nabi Allah Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Tanah itu salah satu unsur. Ketika ada air, maka bisa bertayamum, bersuci dengan tanah, maka tanah adalah suci. Makanya kencing bayi laki-laki itu bersih, lebih ringan daripada bayi perempuan. Perempuan, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk darah. Jadi darah, daging dan tulang rusuk Nabi Adam, darah adalah najis. Dan yang kedua, laki-laki kalau akil balik, tanda-tandanya dia keluar, maaf cakap, keluar sperma atau air mani. Air mani adalah suci. Tapi kalau perempuan akil balik, yang keluar apa? Darah. Dan darah najis. Maka ulama bilang, kalau kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun, belum minum apapun, atau dia sudah makan apapun, asalkan di bawah 2 tahun, bayi laki-laki najisnya mukhaffafah. Tapi kalau bayi perempuan najisnya mutawassithah. Itu beda laki-laki sama perempuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya laki-laki mesti dikhitan, perempuan juga dikhitan. Madhab kita Imam Syafi'i, ada khitan untuk perempuan. Apa manfaatnya khitan perempuan? Banyak bidan-bidan kita ini rada nak lagi bang, kami tidak berani, ini dilarang sama WHO. Nabi yang nyuruh, masa WHO kau minta kau dengar? Nabi yang nyuruh untuk apa dikhitan perempuan? Bukan dipotong habis, dipotong sedikit agar mengurangi libido seksual kalau dia udah dewasa. Makanya perempuan barat bang, mereka tidak pakai lagi yang namanya khitan. Kalau dikhitan anak perempuan, ditangkap hak asasi manusia. Nih bayi ini harus orang bodoh. Kenapa? Mereka hidupnya tanpa aturan. Makanya seks, maaf di sana seks bebas biasa. Mereka perempuan berjalan sudah meningkatkan libido mereka. Kenapa? Mereka ada khitan. Kalau anak perempuan kita dikhitan. Makanya cari bidan muslimah yang bisa bantu khitan. Karena mereka banyak yang takut ketahuan, baca hilang jabatan. Karena ini sunnah Nabi Muhammad. Takut mereka, lebih takut tak ngamalkan sunnah, lebih takut tak jaga muslimah, tapi lebih takut mereka kehilangan jabatan. Makanya kalau laki-laki dikhitan,
Kenapa ada khitan? Untuk biar najis tak lengket di kemaluan. Kalau najis lengket di kemaluan tak ada khitan, kita sholat bawa najis. Makanya kalau ada orang yang masuk Islam, dia ada jangan khitan dulu yang kita pikirkan, syahadat dulu yang penting. Ustaz, ya, kami masuk Islam baca tak? Baca. Langsung ambil tangannya, pegang. Ada paksaan tak? Tak ada. Kemauan sendiri, kemauan sendiri. Ada tekanan, tak ada tekanan. Siap kau? Siap. Soal 5 waktu, 5 waktu. Yuk, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi. Selesai dia, masalah konten kita nanti. Yang penting di Islam dulu. Masalah nanti peresmian, masalah nanti seremonial, masalah nanti momennya di depan orang banyak, nanti hari Jumat mengurang ramai. Tidak masalah, yang penting dia lah syahadat. Kadang kita ada orang nak masuk Islam karena kita gugup nanti lauk di hari Senin, hari Jumat, nanti kau datang ke masjid Jami, di sana tahu-tahu pulang dari rumah kita ketumbur, ketabrak, meninggal. Dia kafir gara-gara kita tidak mengislamkan dia. Kita yang nanggung kafir, Bang. Nah, jadi yang penting Islam dulu. Masalah motong gunting senapang nanti belakangan. Yang penting dia Islam. Maka daripada itu kita nolong sahabat kita, kita nolong saudara kita, dia menjadi Islam, kita yang mendapat pahala. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, belum sempat Islam, kita yang nanggung. Karena apa? Kenapa tidak kita bantu ketika dia dapat hidayah? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Maka daripada itu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah berkahnya kita lihat tadi anak-anak yang perempuan di situ pakai cadar, tertutup semua wajahnya, Bang. Saya nengok tak beda jauh dengan di pasar ikan kita, Bang. Banyak juga perempuan yang nutup wajah, pakai masker tadi. Bukan pakai cadar, pakai masker. Kapan ada buka, Bang, harga cumi berapa tadi ya? Kalau isi anak kita tadi, Masya Allah, pas marhaban ya Nur, pakai cadar, Masya Allah. Di Yaman sana, Bang, di kota Tarif, perempuan tuh lihat cuma biji mata, yang lainnya ketutup. Kalau dia berdiri, saking besar cadar di baju gamis dia tuh, nggak tahu mana depan mana belakang. Saking besar, saking lebar, saking longgarnya, mana depan mana belakang nggak kelihatan. Pas datang ke sana, yang ketengok perempuan biji mata, yang lain ketutup. Pulang ke mentok, yang ketutup biji mata, yang lain kebuka semua. Pakai kacamata naik motor. Hah? Beda. Di sana tuh perempuan kota Tarif kalau berjalan di depan ada angin mereka berhenti. Karena apa? Dia takut kalau ke bentuk tubuh mereka malu di tengah jalan. Jadi kalau ada angin berhenti dulu begini mereka, Bang. Biar angin kena pinggir sininya. Kapan angin lada ada, baru mereka jalan lagi. Di mentok, jangan gua ada angin, tidak ada angin lah kebentuk semua badan. Karena apa? Karena kita tidak peduli aurat anak kita, aurat istri kita, kita biarkan mereka tanpa hijab yang panjang, tanpa kaos kaki. Madhab kita Imam Syafi'i, aurat perempuan yang boleh terlihat wajah dan telapak tangan. Ketika sholat yang boleh terlihat wajah sama telapak tangan. Di luar sholat itulah aurat yang boleh terlihat wajah dan telapak tangan. Tidak ada belum siap Ustaz pakai jilbab, belum siap Bang, nantilah. Yang penting hati dulu yang dihijab, yang lain kelalah. Dalil dari mana belajar macam ini? Siap tak siap ketika Allah bilang akil balik pakai jilbab, pakai jilbab. Anak kita siap tak siap kalau disuruh sholat, harus sholat. Tak pakai tak siap, belum hati belum mantap, belum dapat panggilan, belum dapat hidayah. Kalau kata Allah wajib hukumnya. Maka daripada itu ma'asyiral muslimin, ketika kita mengadakan akikah begini, insya Allah doanya menjadikan anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleha, dan anak-anak kita yang di rumah pun mendapatkan keberkahan, sehingga insya Allah mereka menjadi orang-orang yang taat ibadah dan takut kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada sahibul bait Bang Mulyadi. Maka sabarlah, kunci yang paling hebat ketika satu kecintaan kita, sesuatu yang keistimewaan kita Allah cabut atau Allah ambil, itu adalah hak Allah. Allah berhak mengambil siapa saja, bahkan nyawa kita ada di genggaman Allah. Kapan Allah mau ambil, itu terserah hak Allah. Nafas kita ini kalau kata Allah berhenti dan kita mati. Segala semua kita yang lahir ke muka bumi, kalau bukan tanpa Allah, bukan karena kun fayakun Allah, tidak ada apa-apanya. Makanya kita sebagai hamba ridho, ikhlas menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terucap di lidah kita, ya Allah, kenapa kau dah adil ya Allah? Jangan. Allah lah bilang Allah maha adil.
Kalau kita bilang tidak adil, maka kita penantang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengambil daripada satu anak kita, apa intinya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat makin bagus apa amalnya. Ketika aku coba aku ambil anak yang paling tercinta, aku lihat yang diambil anak ini bukan cuma kita bang. Nabi Allah Ibrahim lebih parah, sudah 83 tahun nikah gak punya anak. 83 tahun lah atuk-atuk baru punya anak, siko disuruh Allah nyembelih pula, disembelih sama Nabi Allah Ibrahim. Terima Nabi Allah Ibrahim karena Allah lebih kucintai, walaupun dengan pengorbanan perasaan tak tega, sampai ayahnya ngomong, kalau anaknya ngomong, ya kalau kau nak nyembelihku karena perintah Allah, lakukan ya. Tapi kalau kau tak tega, tutup wajahku ya. Ketika kau nyembelih, kau tak tega, anak bilang, wahai ayah, ya kalau kau nyembelihku nanti tutup bajuku dengan karung atau dengan sarung, biar mama gak tengok darah. Aku takut nanti mama sedih ya. Kalau di depan rumahku nanti ada anak-anak seumuranku suruh main jauh-jauh, aku takut nanti emak kepikiran. Ingat denganku ya. Lihat anak yang soleh membantu ayah dalam beribadah kepada Allah. Ketika nyembelih, ulama bilang, ada yang bilang tiba-tiba parah jadi tumpul, ada yang bilang kulitnya jadi tebal, tak bisa dipotong. Kata Allah, ya Ibrahim, qad saddaqata ru'ya. Hai Ibrahim, kaulah melakukan apa yang kuperintahkan. Sudah, angkat anakmu, kami kirimkan domba dari surga. Langsung dari surga hadiah bang, tak main-main. Bukan dari toko Aceh, dari pasar. Tapi dari mana? Dari surga langsung dikirim. Perantaranya malaikat Jibril. Ngirim apa? Kambing, sudah domba dari surga. Makanya insya Allah Bang Mulyadi pun akan mendapatkan hadiah langsung dari Allah, hadiah dari surga. Fa insya Allah Bang Mulyadi lah ada tabungan. Bahkan hadis Nabi Muhammad bilang, kalau dia punya seorang anak masih belum balik, tiba-tiba Allah cabut nyawanya, anak itu yang akan membantu Bang Mulyadi nanti menggandengkan orang tuanya masuk ke dalam surga. Lah ada satu tabungan. Oh berarti kalau punya anak berarti sumpah mati jauh. Bukan macam itu maksudnya. Artinya Nabi Muhammad memberikan hati kita yang sedang sedih, yang sedang duka, tak usah kau berpanjang, tak usah kau terlalu berlarut, tapi insya Allah surga menantimu dengan kau tabah, dengan kau sabar, kau ridho dan ikhlas dengan ketentuan Allah. Fa insya Allah kita pun akan ikhlas dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata, salah tindakan, salah tingkah pada Allah saya mohon ampun. Kepada para hadirin saya mohon maaf. Hakadha minni wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.